Ribuan ahli dari berbagai penjuru berkumpul di luar kota Wastelen, tertarik oleh legenda pohon kuno Bodhisattva. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai tanah terlarang bagi manusia, bahkan seorang elit Douzun pun bisa kehilangan nyawa. Banyak Douzong hingga Do Huang yang nekat memasuki hutan kuno demi keserakahan. Dari kejauhan, kelompok Xiaoyan menyaksikan arus manusia yang menyerbu masuk, menggetarkan tanah dan mengubah hutan kuno itu menjadi lautan pergerakan. Xiaoyan memutuskan untuk menunggu, membiarkan gelombang pertama menjadi pengintai alami sebelum mereka sendiri melangkah. Setelah setengah jam, Xiaoyan memimpin kelompoknya, Kailin, Little Fairy Doctor, King Lin, dan lainnya masuk ke dalam hutan purba. Aura lembab dan aroma busuk menyelimuti udara. Meski sempat berhadapan dengan beberapa binatang buas, perjalanan awal terasa terlalu lancar, membuat Xiaoyan semakin waspada. Ia memilih menjaga jarak dari kerumunan di depan, sadar bahwa wilayah ini tidak mungkin seramah itu. Kekhawatirannya terbukti saat kabut beracun mulai menyelimuti hutan. Dengan kepekaan luar biasa terhadap racun, Little Fairy Doctor segera memperingatkan bahaya. Kelompok Xiaoyan segera menelan pil penolak racun, namun dari depan terdengar jeritan sengsara, banyak orang telah keracunan. Bahkan seorang elit Douzun ditemukan tewas, tubuhnya menghitam kaku dengan wajah penuh ketakutan. Fakta ini membuat Xiaoyan sadar racun di sini bukan racun biasa. Setelah penyelidikan, Little Fairy Doctor mengungkap kengerian sesungguhnya, kabut itu bukan sekadar uap, melainkan cacing beracun mikroskopis yang tak terlihat mata. Mereka menyerang tubuh dari dalam, tak mempan pada perlindungan Doqi, dan hanya bisa dibasmi oleh kekuatan khusus. Xiaoyan segera menyalurkan flame surgawi di tubuhnya, membakar abis jutaan cacing yang bersembunyi di darahnya. Ia juga melindungi Kailin dan yang lain dengan nyala api surgawi, memaksa kabut beracun mundur dan menciptakan zona aman berdiameter 50 kaki. Meski berhasil menahan ancaman, Xiaoyan sadar ujian baru saja dimulai. Kabut beracun ini saja sudah cukup menyingkirkan 80% orang yang masuk, membuktikan reputasi mengerikan wilayah kuno Wastelen. Namun, dengan api surgawinya dan insting tajam Little Fairy Doctor, mereka masih memiliki peluang untuk menembus lebih dalam. Dengan tatapan penuh tekad, Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Mereka tak bisa lagi berlama-lama. Di balik kabut beracun, semakin dalam wilayah kuno ini, menunggu bahaya yang lebih besar, dan juga kesempatan langka yang hanya berani direbut oleh mereka yang siap mempertaruhkan segalanya. Jeritan pilu bergema di hutan berkabut, mempertebal aura menyeramkan wilayah kuno. Namun, api surgawi Xiaoyan memaksa kabut mundur, membuka jalan yang aman. Cacing beracun yang bersembunyi di dalam kabut ternyata sangat takut pada kekuatan api surgawi, membuat kelompok Xiaoyan bisa menembus wilayah luar. Meski begitu, ancaman lebih besar sudah menanti di kedalaman. Begitu melewati kabut, terbentang jurang besar dengan pegunungan purba menjulang bagai naga tidur. Aura kuno menekan jiwa, dan dari kejauhan terdengar raungan binatang buas. Xiaoyan menggunakan benih Bodhisattva untuk merasakan arah pohon kuno Bodhisattva, dan meski posisinya masih samar, ia yakin letaknya berada di barat laut. Dengan cepat mereka menyeberangi jurang, tapi tiba-tiba disergap binatang buas bermata merah. Xiaoyan mengibaskan lengannya, melempar angin dahsyat yang langsung menumbangkan makhluk-makhluk itu. Kailin mengingatkan bahwa mereka tak boleh terbang, terlalu mencolok, dan bisa memancing kawanan buas lain maupun faksi lawan. Di darat pun bahaya tak berhenti. Beberapa kelompok ahli Douzun lain muncul, rupanya mereka juga berhasil lolos dari kabut beracun. Xiaoyan tak berniat bekerja sama, semua orang hanya peduli pada pohon kuno Bodhisattva, sehingga aliansi palsu hanya akan menimbulkan pengkhianatan. Mereka memilih bergerak sendiri, menghindari perhatian dan bentrokan yang tak perlu. Namun, makin jauh mereka masuk, makin ganas serangan binatang purba. Salah satu pertarungan membuat tanah bergetar hebat saat racun milik Little Fairy Doctor melumpuhkan makhluk besar.
Mereka sadar jalur ini mustahil ditempuh tanpa darah dan risiko. Xiaoyan memerintahkan istirahat, sementara Elder King Cheng bergerak ke depan untuk memantau situasi. Ketika kembali, King Cheng melaporkan bahwa ia bertemu kelompok Sekte Langit Mendalam, musuh lama Xiaoyan. Lebih buruk lagi, sekte itu berencana menyergap sebuah kelompok di depan mereka. Saat mendengar kelompok itu berasal dari Sekte Bunga, wajah Xiaoyan langsung menggelap. Hatinya tergerak, jika Yun Yun benar ada di antara mereka, ia tak mungkin tinggal diam. Mengingat dendam lama terhadap Sekte Langit Mendalam, tekad Xiaoyan membara. Kali ini, ia tidak akan membiarkan musuh lamanya lolos begitu saja. Dengan suara rendah namun penuh niat membunuh, ia memberi perintah. Serang, hancurkan Sekte Langit Mendalam. Di langit di atas pegunungan purba, Yun Yun memimpin kelompok Sekte Bunga yang tengah dikejar oleh Sekte Langit Mendalam. Kondisi mereka terjepit, Elder King Hua sudah gugur akibat penyergapan licik saat mereka sibuk melawan binatang buas, dan kekuatan pasukan Sekte Bunga kian menurun. Nalan Yanran cemas melihat dua ahli bintang 9 dari pihak musuh semakin mendekat, sementara Yun Yun sendiri telah bersiap mengorbankan diri demi memberi jalan bagi muridnya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, serangan angin tajam menyambar, memotong pohon besar hingga jadi abu. Dari balik kabut, muncullah Liu Chang, wakil kepala Sekte Langit Mendalam, bersama belasan ahli kuat. Dengan sikap arogan, Liu Chang menuntut agar Yun Yun menyerahkan diri, bahkan melontarkan hinaan keji tentang menjadikan Yun Yun dan Nalan Yanran milik pribadi sekte. Para elder Sekte Bunga yang tersisa meledak marah, tetapi keadaan jelas tidak menguntungkan mereka. Pertempuran pun pecah. Gelombang Doki meledak ketika puluhan ahli mengepung kelompok kecil Yun Yun. Meski kelelahan setelah berhari-hari dikejar, para elder Sekte Bunga tetap bertarung mati-matian. Yun Yun sendiri menunjukkan kekuatan luar biasa, angin tajam dari telapak tangannya memukul mundur beberapa ahli Douzun sekaligus. Namun, tekanan dari jumlah musuh yang besar membuat mereka terus terdesak. Dalam kekacauan, Nalan Yanran terluka parah dan terhempas mundur, memuntahkan darah. Yun Yun panik dan segera menyelamatkannya, tapi justru saat itulah dua ahli musuh melancarkan serangan mendadak, menghantam tubuhnya hingga terlempar keras ke batu besar. Darah segar membasahi bibirnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yao Hua Liangjun, musuh lama yang dulu juga pernah berhadapan dengan Xiaoyan. Dengan senyum cabul, ia berjalan mendekati Yun Yun yang sudah lemah, berniat mempermalukannya di depan muridnya. Yun Yun yang tersudut masih mencoba bangkit, dokinya mendidih, namun sebelum ia bisa bertindak, langit tiba-tiba bergemuruh. Suara petir menggelegar disertai cahaya emas yang menyilaukan memecah kegelapan. Dari udara, sebuah sosok emas raksasa turun bagai dewa perang. Dalam sekejap, tinjunya menghantam Yao Hua Liangjun dengan kekuatan dahsyat, menghancurkannya hingga tak bersisa. Kengerian menyelimuti pasukan Sekte Langit Mendalam. Belasan ahli yang tadinya percaya diri langsung mundur ketakutan, mata mereka terpaku pada sosok emas itu. Dengan suara berat dan penuh tekanan, sosok tersebut menatap mereka sambil menggeram. Anjing-anjing Sekte Langit Mendalam masih saja menjijikkan seperti dulu. Di balik cahaya emas yang menyilaukan, Liu Chang, sang wakil kepala, menggertakkan giginya. Wajahnya semakin kelam, sadar bahwa mereka kini menghadapi lawan yang jauh di luar dugaan. Liu Chang, wakil kepala Sekte Langit Mendalam, maju menghadapi raksasa emas misterius yang tiba-tiba muncul membantai pasukannya. Dengan penuh kewaspadaan, ia melepaskan jurus pamungkasnya, Great Hell Dragon Fist, yang memanggil naga hitam raksasa untuk menghancurkan lawan. Namun, tinju emas sang raksasa dengan mudah meremukkan naga itu, bahkan melempar Liu Chang hingga menghantam batu besar yang hancur jadi debu. Para ahli Sekte Langit Mendalam terperangah. Liu Chang, puncak Douzun yang selama ini dianggap tak tertandingi, ternyata tak mampu menahan satu pukulan pun. Panik, ia memerintahkan semua elder untuk menyerang bersama.
Lebih dari 10 elit Douzun melepaskan jurus pamungkas, membuat udara bergetar. Yun Yun berteriak memperingatkan, menyadari betapa berbahayanya serangan gabungan itu. Namun, raksasa emas hanya mendengus dingin. Ia melangkah maju dengan tubuh bercahaya bagai dewa perang, dan sekali tinju dilepaskan, semua teknik Do hancur lebur. Ledakan dahsyat meluluh lantakkan pasukan musuh. Para elder sekte langit mendalam terpental ribuan kaki, berdarah-darah, tak jelas hidup atau mati. Liu Chang yang tersisa akhirnya gentar. Ia mencoba bernegosiasi, tapi raksasa emas tidak peduli. Hasrat pembunuhnya jelas, Liu Chang harus mati. Sang wakil kepala melarikan diri secepat kilat, namun sosok emas itu tiba-tiba muncul di belakangnya, jauh lebih cepat daripada yang bisa ia duga. Tinju emas menghantam punggungnya dengan kekuatan tak tertahan. Pertahanan Doki Liu Chang runtuh seketika. Organ dalamnya hancur, tulangnya berubah jadi debu. Darah bercampur organ hancur menyembur dari mulutnya. Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, Liu Chang mati tanpa sempat memahami siapa sebenarnya lawan yang membinasakan sekte langit mendalam. Raksasa emas lalu berdiri di hadapan Yun Yun dan para elder sekte bunga yang tertegun. Tatapannya beralih ke langit utara, menangkap seorang elder musuh yang sempat kabur, lalu menghantamnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba, beberapa sosok lain muncul, di antaranya seorang wanita cantik dingin dengan aura mematikan, Kailin, Ratu Medusa. Yun Yun terkejut melihatnya, semakin kaget ketika mengingat sesuatu. Ia menatap raksasa emas dan berbisik tak percaya, Xiao Yan. Nalan Yanran juga terdiam, tak bisa menerima kenyataan bahwa pria kurus yang kini berdiri di depan mereka, setelah menghabisi pasukan musuh seorang diri, adalah Xiao Yan, orang yang dulu pernah jadi bagian penting dalam hidupnya. Cahaya emas perlahan menghilang, tubuh raksasa menyusut, dan muncullah sosok kurus dengan wajah yang sangat familiar. Xiao Yan menoleh, tersenyum tipis, dan bertanya lembut, "Haha, apa kalian baik-baik saja?" Setelah pertarungan sengit berakhir, Yun Yun akhirnya menyadari bahwa raksasa emas yang menyelamatkan mereka benar-benar Xiao Yan. Dengan perasaan campur aduk, ia menerima pil obat dari Xiao Yan untuk menyembuhkan luka-luka para tetua sekte bunga. Meski suasana sempat canggung akibat pertemuan antara Yun Yun dan Kailin, dua wanita yang punya sejarah pahit, Xiao Yan mencoba mencairkan keadaan, meski malah dibuat semakin kikuk karena dokter peri kecil tak mau membantunya. Xiao Yan kemudian berbincang dengan elder sekte bunga. Dari mereka ia tahu bahwa kelompok Yun Yun sudah 5 hari di wilayah kuno, tapi bergerak lambat karena jalur penuh bahaya, bahkan sempat kehilangan seorang elder karena serangan sekte langit mendalam. Tujuan akhir mereka adalah panggung wilayah kuno, tempat aman yang dulunya ditinggalkan sejak zaman purba, sekaligus lokasi pohon kuno Bodhisattva, harta misterius yang dijaga makhluk menakutkan. Menyadari mustahil mengandalkan kekuatan sendiri untuk meraih harta itu, Xiao Yan mengusulkan agar kelompoknya bergabung dengan sekte bunga. Yun Yun sempat ragu, tapi kondisi pengikutnya yang terluka membuatnya setuju. Ia juga memperingatkan bahwa jalur barat, meski lebih singkat, dikuasai oleh Ancient Heaven Demon Python, binatang buas langka dengan kekuatan sebanding 5 perubahan puncak Douzun. Namun justru kabar itu membuat Xiao Yan terpikat. Ia teringat bahwa darah makhluk itu mampu memperkuat tubuh fisik, sesuatu yang sangat ia butuhkan untuk menyempurnakan teknik King Kong Glass Body. Lebih dari itu, piton kuno itu biasa membangun kolam darah yang penuh energi, tempat lahir keturunannya sekaligus sarang harta alam berenergi tinggi. Bagi Xiao Yan, ini kesempatan langka. Meski Yun Yun terkejut dengan niat gila itu, Xiao Yan meyakinkan bahwa ia sudah punya rencana. Akhirnya, Yun Yun memilih mendukungnya, menyadari lebih aman jika tetap bersama. Setelah beristirahat, mereka bersiap berangkat mencari jejak piton kuno itu. Namun, sebelum bergerak, Xiao Yan mendadak merasakan aura kuat mendekat. Ia segera menyuruh semua orang menyembunyikan diri. Dari langit, sekelompok besar sosok melintas dengan kecepatan tinggi. Di depan mereka,
Seorang wanita berpakaian berwarna-warni tampak memimpin Feng Qing'er dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tertegun. Dulu ia mengenal Feng Qing'er hanya sebagai Douzong, tapi kini kekuatannya jelas jauh melampaui Douzun biasa. Lebih mengejutkan, aura yang dipancarkannya mengandung tekanan jiwa khas Phoenix surga kuno, ras kuno yang seharusnya sudah punah. Menyadari musuh-musuh lamanya kini semakin kuat berkat peluang besar yang mereka raih, Xiao Yan mengepalkan tinju dengan tekad membara. Ia harus segera menemukan Ancient Heaven Demon Python, memperkuat tubuhnya dengan kolam darah, dan menembus bintang ke-9 Douzun, agar tidak tertinggal dalam perebutan besar yang akan datang.